perintahmu Tuhan. Taat perintahmu Tuhan. Taat perintahmu Tuhan. Taat perintahmu Tuhan. Maka kemuliaan datang. Maka kemuliaan datang. Maka kemuliaan datang. Maka kemuliaan datang. Maka anugerah datang. Maka anugerah datang. Maka mujizat datang. Maka mujizat datang. Maka kesembuhan datang. Maka kesembuhan datang. Maka kebahagiaan datang. Maka kebahagiaan datang. Maka berkat datang. Maka berkat datang. Maka janji Tuhan digenapi. Maka janji Tuhan digenapi. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, ya. Beri salam kanan kiri. Taat perintah Tuhan. Yaitu satu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati sekali, saudara. Saya juga ucapkan selamat Paskah bagi setiap saudara yang sudah hadir pada saat ini. Memang gereja kita ini mengadakan khusus selama 4 hari, saudara. Ya, biasanya yang lain hanya Jumat dan Minggu, tapi kita mengadakan 4 hari supaya kita bisa menghayati setiap peristiwa dan setiap peristiwa, setiap langkah yang Tuhan lakukan. Karena setiap langkah yang Tuhan lakukan itu akan menjadi teladan yang luar biasa bagi setiap kita. Kalau kita dapat teladan yang luar biasa, kita bisa mengerti, kita taati, kita juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Diawali pada hari ini kita sedang merayakan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus, di mana, saudara? Pergumulan Tuhan Yesus di mana, saudara? Kami seperti ini di Taman Getsemani, saudara. Tapi drama itu ya kita tahu itu mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang bergumul di Taman Getsemani. Satu pergumulan yang luar biasa sekali karena iblis senantiasa berusaha supaya Tuhan Yesus jangan mau taat, saudara. Wah, ditakut-takutin, saudara. Wah, ditunjukkan penderitaan yang luar biasa. Nanti dipalu, nanti ini dan itu, nanti pikul salib, saudara. Tapi luar biasa sekali, sekalipun terus digoda, sekalipun terus diserang, saudara, dia tetap bertahan, saudara. Bahkan sekalipun kalau Alkitab menulis dia mengalami perjuangan yang luar biasa, ya penderitaan yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa, tapi akhirnya dia pilih taat, saudara. Dan waktu dia pilih taat, disitulah letak kemenangannya, disitulah kuasa Tuhan terjadi, disitulah mujizat Tuhan terjadi, disitulah ada pengampunan, disitulah keselamatan datang, disitulah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita manusia. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus, saudara. Kenapa? Sebetulnya kisah Paskah ini diawali dari ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada kisah Paskah, saudara. Tidak ada ketaatan, tidak ada pengorbanan, saudara. Betul? Tidak ada ketaatan, saudara. Tidak ada kebangkitan, saudara. Tidak ada ketaatan, tidak ada mungkin pengampunan, keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dimulai dari ketaatannya, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lah, waktu saya berdoa, saya rasa Tuhan itu taruh dalam hati saya, kita akan compare atau kita akan bandingkan, saudara, kisah ketaatan yang luar biasa Tuhan Yesus ini dengan kisah ketaatan seorang yang juga luar biasa sekali, yaitu Abraham, saudara. Abraham pernah mengalami sesuatu yang luar biasa sekali waktu dia diuji, saudara, oleh Tuhan. Serahkan anakmu Ishak, gitu, saudara. Saudara bisa baca di Alkitab supaya waktunya nggak habis banyak. Oh, dia itu istrinya mandul, dia itu berjuang untuk bisa dapatkan anak, saudara. Tapi lama sekali, saudara. Sekalipun ada janji Tuhan, ya baru digenapi. Singkat cerita lah, saudara, saat dia senang sekali, sukacita sekali, ini anak perjanjian sudah datang, saudara. Tapi Tuhan uji hatinya, saudara. Masih lebih cinta Tuhan atau cinta berkat, cinta anaknya, saudara. Persembahkan anakmu, saudara. Alkitab cerita, wah itu pergumulan, dan dia tetap saja taat, bawa ke tempat yang Tuhan perintahkan, saudara. Lalu persembahkan, dan luar biasa akhirnya dari surga malaikat bertemu. Tuhan berseru, maksud saya, saudara, aku sudah melihat, oh keberanianmu, ketaatanmu yang luar biasa. Jangan bunuh anakmu itu, dikatakan, saudara. Lalu di situ sudah disediakan ya domba untuk ganti Ishak, saudara. Lalu setelah itu ada janji berkat yang luar
luar biasa, ada anugerah yang luar biasa. Kenapa? Ketaatannya. Saya percaya saudara itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Dan itu akan mendatangkan contoh, datangkan teladan bagi setiap kita. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dari apa yang dilakukan oleh Abraham, kita akan belajar sedikit tentang ketaatan yang sejati, ketaatan yang benar, ya ketaatan yang mendatangkan kasih karunia. Bagaimana ketaatan itu supaya kita bisa mengerti dan supaya kita juga menteladaninya, supaya kita bisa melakukannya. Kita juga punya ketaatan yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Kita juga punya ketaatan yang luar biasa seperti Abraham, ketaatan yang sejati. Dan saya juga percaya kita akan mengalami hal yang luar biasa. Tuhan Yesus dipermuliakan, Abraham diberkati luar biasa. Kita juga akan mengalami kemuliaan Allah penuh dalam hidup kita, anugerah Allah penuh dalam hidup kita, kasih karunia Allah penuh dalam hidup kita, anugerah Allah penuh dalam hidup kita, berkat ya pasca datang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang rindu ngalami? Siapa yang rindu ngalami? Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa yang kita pelajari, yaitu tentang ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati yang pertama adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda, saudara. Oh, ketaatan yang tidak ditunda-tunda, senantiasa. Saya akan bacakan saja, saudara. Ya, tadi Kejadian ya 22, mungkin ayat 1 sampai 3 lah, saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara perhatikan, dia mulai dicoba, dia mulai diuji. Tuhan ingin tahu apa yang ada dalam hatinya. Bagaimana dengan cintanya kepada Tuhan dibandingkan dengan Ishak, ya pemberian daripada Tuhan. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anak yang tunggal itu, anakmu yang tunggal. Jadi itu satu-satunya, saudara, anakmu yang tunggal itu yang kau kasih. Tuhan juga berkata, yang kau kasih. Tuhan tahu Abraham sangat mengasihi anak itu, saudara. Itu luar biasa. Ya ini Ishak, pergilah ke tanah mana? Moria. Disuruh pergi ke satu tempat tanah, itu namanya Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi disuruh ke tanah Moria, ke satu gunung atau satu bukit yang ditunjukkan oleh Tuhan di sana. Nah sekarang ayat ketiga, saudara perhatikan sekarang ayat ketiga, kuncinya di ayat ketiga. Keesokan harinya, jadi besoknya. Lalu apa, saudara? Keesokan harinya apa, saudara, di situ? Apa, saudara? Coba dibaca yang keras. Apa, saudara? Pagi. Ya, jadi besoknya pagi, saudara. Oh, saudara, bangunlah Abraham. Dia tidak rasa berat. Dia tidak menunda-nunda, saudara. Lama-lama besoknya langsung. Saat itu ada perintah dari Tuhan. Lalu besoknya, saudara, bangun pagi-pagi. Bangunlah Abraham pagi-pagi. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, saudara. Itu luar biasa. Artinya dari sini kita bisa, saudara, ambil satu pelajaran. Waktu dia mendapat perintah dari Tuhan, dia tidak menunda-nundanya, saudara. Dia langsung melangkah, saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Itu salah satu ciri adalah ketaatan sejati. Ketaatan sejati itu tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara pelajari juga sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu ada waktunya. Dia berulang-ulang ya sampaikan pada murid-muridnya. Beberapa kali dia juga berkata, anak manusia, aku harus menyerahkan dirinya. Bahkan sampai waktunya dia tahu, dia berkata pada murid-muridnya, waktunya telah tiba. Aku akan menyerahkan dirinya untuk terima ya hukuman ganti ya manusia, supaya manusia mendapatkan kasih karunia dan anugerah, saudara. Jadi kalau saudara bisa perhatikan, pelajari sungguh-sungguh, baik Abraham
maupun Tuhan Yesus itu punya satu ketaatan yang sama, saudara, yaitu tidak mau menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan, tidak mau menunda-nunda apa yang Tuhan katakan atau apa yang Tuhan suruh, saudara. Saya percaya itu kunci pertama, saudara, tidak menunda-nunda, saudara. Kenapa, saudara? Sebetulnya segala sesuatu yang ditunda-tunda seringkali akhirnya malah tidak pernah dilakukan. Banyak pekerjaan, banyak kerinduan kita, banyak hal dalam kehidupan kita, seringkali kalau kita tunda-tunda, seringkali akhirnya tidak kita lakukan. Mungkin saudara bisa uji, ya, renungkan kehidupan saudara. Adakah saudara punya satu kerinduan, saudara, atau saudara punya tugas, saudara, sebetulnya harus dilakukan, tapi saudara tunda besok karena sibuk hari ini, banyak pekerjaannya, tunda lagi, besok lagi, wah masih sibuk lagi, tunda lagi, dan akhirnya tidak pernah dilakukan. Kadang-kadang karena wah makin lama justru makin sibuk, makin lama justru makin gak bisa kepegang. Kadang-kadang bisa seperti itu. Kadang-kadang juga bisa, saudara, saat sedang dijamah oleh Tuhan, jatuh cinta luar biasa sekali kepada Tuhan, lalu ada perkataan pada Tuhan, akan melakukan ini, akan lakukan ini, lakukan itu, saudara. Tapi kalau tidak dilakukan, ditunda-tunda, akhirnya apinya sudah padam, saudara, sudah lewat waktunya, akhirnya tidak dilakukan. Atau bahkan, saudara, mungkin ada musibah, mungkin ada ini dan itu, akhirnya tidak bisa dilakukan, saudara. Ada juga satu pepatah berkata, saudara, ya, apabila engkau berjalan di satu jalan yang bernama, saudara, besok. Jadi jalan itu namanya besok itu, saudara. Akhirnya saudara akan sampai ke satu tempat yang bernama apa? Ada yang pernah dengar? Tidak pernah, artinya gitu, saudara. Jadi kalau saudara masuk di satu jalan, jalan itu namanya besok gitu, saudara. Terus jalan lagi, besok lagi, saudara. 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 Akhirnya sampainya ke satu tempat yang bernama tidak pernah. Saya bahkan pernah dengar satu, ya nggak tahu ini ilustrasi saja lah. Ada satu restoran dibuka, di situ ada tulisannya, hari ini bayar, besok gratis, katanya gitu, saudara. Wah, orang senang sekali. Wah, kita kok datangnya hari ini, sudah datang ya nggak apa-apa, makan. Besok ngajak teman-temannya datang lagi karena besok gratis, saudara. Sampai di sana mau masuk, tulisannya itu sudah masih ada, hari ini bayar, besok gratis. Dia ngomong dengan teman-temannya, loh kemarin saya kesini loh, ya ini ditulis loh, betul toh? Sekarang aku ngajak kamu sekarang, kemarin sudah ngomong hari ini ya bayar, besok gratis. Lalu makan, setelah itu ditagih, loh katanya kemarin hari ini bayar, besok gratis. Lah yang jual ngomong, nah itu kan memang dipasang sana sudah bertahun-tahun, hari ini bayar, besok gratis. Tapi saudara datang lagi di sini, bahasanya masih sama, hari ini bayar lagi, besok gratis. Saudara, kapanpun sampai di sana bayar, tetap sama tulisannya, hari ini bayar, besok baru gratis. Akhirnya nggak pernah gratis-gratis, saudara. Ya itu namanya menunda-nunda, saudara. Dalam kehidupan kita bisa belajar. Kadang-kadang manusia itu menunda-nunda dan akhirnya tidak pernah melakukannya, saudara. Mau cari alasan itu mudah. Ada anak-anak, ayo anak-anak, oh sungguh-sungguh pada Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Lalu berkata, masih anak kecil kok, masih anak-anak, besok kalau sudah dewasa, sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan melayani juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah jadi pemuda, saudara, wah ditanya, ayo sekarang sungguh-sungguh, ngomong, wah ini aku sedang sekolah, besok kalau sudah kerja saja, ini banyak pelajarannya, sibuk semua, nanti kalau pelajarannya nggak baik gimana, nanti kalau sudah selesai saja kuliahnya, sudah selesai itu sudah selesai mulai kerja, saya baru melayani sungguh-sungguh. Sudah kerja, saudara, sudah lulus, mau saya mulai kerja, ditanya, loh katanya dulu setelah
lulus, saudara. Nanti kerja, ya melayani. Ya ini baru merintis pekerjaannya. Kalau besok sudah sukses, sudah mapan, lah aku akan ibadah, akan melayani dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi terus nunggu mapan, nunggu cukup semua. Ini masih banyak butuhnya kok. Ini masih banyak kurangnya kok. Ada yang tertawa itu mesem-mesem, yaitu saudara mungkin gitu. Nah saudara, nanti setelah sekian lama, ya sudah mapan, saudara ditanya, ya kok enggak melayani, sekarang melayani ya. Oh sekarang aku sudah tua, sudah loyo, sudah enggak berguna, enggak bisa seperti orang muda lagi, sudah jalan saja sakit, rematik, ini macam-macam pegel, saudara. Untuk melayani enggak bisa lagi. Namanya saudara kalau nanti kapan-kapan seperti Kusmulus seperti itu, akhirnya enggak pernah. Ada enggak di sini saudara yang sedang menunda-nunda? Saudara dengar, menunda-nunda itu bukan ketaatan yang sejati. Bahkan seringkali akhirnya tidak pernah saudara lakukan. Ada seorang pemuda, ya dia datang diundang Natal. Wah luar biasa. Oh suasana luar biasa. Dia senang, hadiratnya luar biasa. Akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Waktu tantangan, wah sebetulnya siapa yang mau terima keselamatan dari Tuhan dan hidup ikut Tuhan, saudara. Wah dalam hatinya sepertinya bergumul mau maju, saudara. Temannya juga yang ngajak berkata, ayo maju, terima Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat. Engkau akan diselamatkan. Oh engkau hidup ikut Tuhan, saudara. Tapi yang namanya hidup itu ada dua suara. Saudara, kita semua itu ada suara. Yang satu, ayo ikut Tuhan, ayo lakukan. Yang satu, ya enggak usahlah. Atau oh nantilah, kapan-kapan. Ya satu hatinya ngomong, ini kan Natal, Desember, ya sedang banyak pesta, sedang ini dan itu. Sudah ditunda saja seminggu. Nanti setelah tutup tahun, masuk tahun baru, tahun itu engkau mulai ikut Tuhan. Nanti dalam ibadah tutup tahun baru saja kau datang lagi, lalu terima pengampunan, lalu terima keselamatan, lalu engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, layani sungguh-sungguh, saudara. Lalu ya sudah dia tinggal berapa, ini aku puaskan dulu lah. Nanti ikut Tuhan nggak boleh keplek, nanti ikut Tuhan nggak boleh selingkuh, nanti ikut Tuhan nggak boleh ini dan itu, saudara. Jadi ya sudah, ini bonus 1 minggu, pikirnya gitu, saudara. Wah dia senang pulang tetap yang namanya anak muda. Oh terus tinggal 1 minggu, ya kesukaannya dilakukan semua. Pas tutup tahun tanggal 31, saudara, sebelum jam 9, jam 10 ke gereja. Bawa ke kendaraan dulu, putar, wong, 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 wong. Setelah itu nanti baru ibadah, saudara. Ini yang terakhir, saudara. Wah bajunya buka gagah gitu, naik sepeda betul, wong, 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 dar, mati. Akhirnya tidak pernah. Akhirnya tidak pernah. Kalau mau bertobat sekarang, kalau mau tinggalkan dosa sekarang, makin saudara tunggu makin dicengkram oleh dosa. Makin saudara tunggu makin dalam, saudara. Makin saudara tunggu makin berat lagi, saudara, untuk keluar dari dosa. Mau melayani, mau lakukan yang baik sekarang. Maka firman Tuhan berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan tunda-tunda. Tunda itu keras hati, itu hanya alasan, saudara. Hari ini jangan keraskan hatimu. Termasuk saudara, ini kita merayakan Paskah, saatnya untuk terima pengampunan, saatnya untuk terima anugerah dari Tuhan, saatnya untuk ikut Tuhan dengan baik, saatnya hidup yang benar, bukan hidup yang salah lagi. Dosa tidak pernah membawa kebahagiaan, dosa senantiasa menghancurkan manusia, saudara. Itu tipuan iblis saja. Ambillah keputusan hari ini bertobat sungguh-sungguh. Ambillah keputusan hari ini tinggalkan dosa dengan sungguh-sungguh. Ambillah keputusan hari ini terima pengampunan dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ambillah keputusan hari ini ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan saudara akan mengalami, jangan sampai ditunda-tunda. Satu lagi saya pernah dengar kesaksian. Ya, ini kesaksian betul, saudara. Seorang pendeta berkhotbah, dia cerita satu kali ketemu dengan seorang pengusaha kaya. Jemaatnya sudah kaya, saudara. Dulu ya biasa saja,
tapi akhirnya diberkati kaya. Lalu pendeta ini berkata, ayo sudah diberkati Tuhan, ya sekarang melayani. Dari dulu ya nggak melayani terus, mundur terus, masih kecil katanya nanti kalau sudah besar, ya pemuda katanya nanti kalau sudah kerja katanya nanti kalau sudah mapan gitu saudara. Sudah mapan sekarang mau ngomong apa lagi? Dia berkata apa? Beri aku 3 tahun. Aku akan beresin semua, aku akan serahkan anakku dan aku akan melayani penuh. Beri aku 3 tahun. Ya sudah, dia nggak maunya tunggu 3 tahun. Dan ternyata saudara, bukan 3 tahun, bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, 3 hari kemudian kena serangan jantung. Brak! Hilang. Pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan menunda-nunda. Ya, kalau sudah menunda, sudah akan sampai di satu tempat yang bernama tidak pernah. Bisa ngalami tidak pernah dapat pengampunan. Bisa ngalami tidak pernah bertobat. Bisa ngalami tidak pernah diselamatkan. Bisa ngalami tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa ngalami tidak pernah ngalami kasih karunia, anugerah, pahala, rumah di surga. Tidak akan mengalami. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, jangan ditunda-tunda. Caplek sebelah, jangan ditunda-tunda. Amin saudara. Kami kurang mantap, pegang dada sendiri. Pegang dada, sekarang caplek lebih keras. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda saudara. Iya itu. Kalau saudara mau lakukan sesuatu yang baik, apalagi perintah Tuhan, jangan ditunda-tunda. Amin. Untuk taat itu harus segera, jangan ditunda-tunda. Apapun yang saudara sudah dengarkan. Yang kedua, saudara, melakukan sesuai yang diperintahkan. Ketaatan yang sejati itu kalau melakukan ya sesuai dengan yang diperintahkan. Saya bacakan ayat ketiga lagi, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil kedua bujangnya beserta siapa saudara? Beserta siapa? Beserta siapa? Ishak. Yang Tuhan katakan persembahkan siapa? Ishak. Saya ulangi dulu. Tuhan perintahkan persembahkan siapa? Ishak. Saudara dengar dulu. Itu perkataan Tuhan. Tapi Ishak itu satu yang sangat berharga sekali bagi Abraham. Ishak itu sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali oleh Abraham. Ishak itu adalah hasil perjuangan yang sekian lama sekali, saudara. Ishak itu hasil mujizat, saudara. Ishak itu bagi Abraham pokok dia gambarkan saja satu hal yang sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat disenangi sekali. Atau mungkin di rumahnya paling disenangi saudara, satu-satunya anak. Tadi saja dia nggak bisa, tak ganti ya Tuhan dombaku yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling banyak lemaknya, nggak bisa. Dia nggak bisa berkata ya sudahlah saya ganti 1000 domba, nggak bisa. Dia nggak bisa ganti yang lain. Ya budakku ya sama-sama manusia, nggak bisa. Betul? Namanya taat sejati, melakukan seperti persis yang Tuhan katakan. Tuhan berkata Ishak, sekalipun bagi Abraham itu wah berat sekali. Kalau saudara punya anak satu-satunya, dulunya mandul gak bisa punya anak seperti Abraham, puluhan tahun baru diberi anak satu itu saja. Karena mujizat, karena favor Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sekarang satu-satunya. Saudara diminta oleh Tuhan. Mudah atau sulit saudara? Mudah atau sulit? Gak usah satu-satunya anak, satu-satunya Roma. Wah, itu berat sekali. Hanya punya satu kok. Satu-satunya kendaraan. Wah sulit juga. Hanya punya satu itu saja kok saudara. Tapi sekali lagi Abraham melakukan sesuai yang diperintahkan. Ya beserta Ishak anaknya ia membelah
juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi, saudara perhatikan lagi, ke tempat yang apa? Ke tempat yang apa, saudara? Dikatakan Allah kepadanya, bukan yang diminta Rusama, juga ini dibawa kemana? Ke tempatnya juga sama seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan keinginan kita sendiri, wah kan tempat Moria, di sana kan jauh, wah di sana kan sulit, itu wah daerah tinggi, wah saudara nggak bisa alasan. Tuhan berkata Ishak, ya Ishak. Tuhan berkata di Gunung Moria, ya Bukit Moria, ya di sana nggak bisa dirubah-rubah. Kalau merubah-rubah tempat juga sama, itu bukan ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati melakukan seperti yang diperintahkan. Saudara, memberikan seperti yang diperintahkan, ke tempat seperti yang ditulis diperintahkan. Jangan asal tempat maunya kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri lebih benar. Jangan, saudara, sesuai firman Tuhan, sesuai perintah Tuhan. Itu namanya ketaatan yang sejati, saudara. Saya percaya itu juga yang dilakukan ya oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya firman Tuhan banyak sekali dia berkata, hanya yang aku dengar dari Bapa yang aku lakukan, hanya yang Bapa katakan yang aku lakukan. Senantiasa sama seperti itu. Dia tahu waktunya juga waktunya, tempatnya di mana, saudara. Dia itu selalu dulunya pelayanannya pertama, saudara, adalah di Kapernaum, saudara. Tapi dia tahu dia harus mempersembahkan dirinya di mana? Yerusalem. Ya, dia harus pergi ke Yerusalem, saudara. Itu tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, itu baru namanya ketaatan yang sejati, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan karena pikiran kita, jangan karena selera kita, jangan kata siapapun, tapi kata firman Tuhan. Itu ketaatan yang sejati, yang membuat menjadi orang kesukaan Tuhan, kesukaan manusia, naim, yang membuat Tuhan ya berkenan, berkarya dan memberkati, karena sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan. Saudara baca semua di Alkitab, hanya orang yang melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang mengalami mujizat, yang mengalami kasih karunia, yang mengalami anugerah. Saudara baca Nuh waktu membangun Bahtera, Tuhan memberi petunjuk kayunya dari kayu apa, bangunnya di mana, diberi petunjuk semua, ukurannya berapa, saudara. Oh, saudara pakai bahan apa semua. No, tidak bisa dengan pikirannya sendiri. Tuhan mau bangun Bahtera saja kok di atas bukit loh. Bukit masa mau banjir. Kalau mau bangun Bahtera ya di pantai lah gitu, di pinggir sungai lah gitu, saudara. Nggak bisa ngomong gitu, saudara. Tuhan berkata bangun di atas bukit, ya di atas bukit. Bahkan bukit mana yang ditentukan oleh Tuhan, saudara. Ya, itu no, dan hanya mengalami sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia pakai semuanya sesuai dengan Tuhan. Daud berkali-kali dalam pertempuran selalu tanya pada Tuhan, Tuhan, aku harus maju ke depan atau aku harus melingkar atau aku tidak maju. Senantiasa dan setiap kali Tuhan memberikan petunjuk, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Oh, caranya tepat seperti yang Tuhan katakan. Tempat yang ditunjukkan tepat, ya seperti tempat yang Tuhan katakan. Maka mengalami kemenangan, 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 kemenangan. Kok diam loh, saudara? Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Amin, saudara. Karena firman Tuhan itu petunjuk supaya kita mencapai anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan, supaya kita bisa meraih anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nggak boleh dirubah, bahkan sedikit pun nggak boleh. Tiba-tiba saya ingat, saya percaya Roh Kudus ingatkan. Satu kali, saudara, ada orang mau belajar
buat sop buntut gitu saudara. Lalu dia ikuti saudara, lihat TV ada bukunya gitu saudara. Ya dapatkan lalu buat sop buntut gitu saudara. Waktu buat saudara, ini pakai buntut sapi. Oh ini ada wortelnya, ini ada apa namanya cengkehnya, ini ada ini ada ini. Betul saudara ya. Lalu si masak berapa menit, sekian lama, airnya berapa, ikannya berapa kilo. Betul nggak saudara? Lah dia melakukan saudara, tapi nggak tepat seperti yang diajarkan. Kira-kira jadi enak atau jadi buntut apa? Ini harus pakai cengkeh diganti kayu manis misalkan gitu saudara. Kira-kira gimana? Saudara, itu hanya bisa sungguh-sungguh enak kalau dilakukan persis yang ditulis di situ. Kalau dilakukan persis seperti yang dikatakan di situ saudara, baru bisa jadinya persis. Baru ngalami. Amin. Jangan merubah-merubah sendiri dengan pikiran kita. Jangan merubah-merubah dengan selera kita. Jangan merubah-merubah dengan kata siapapun. Lakukan tepat. Apa? Dikatakan siapa? Ishak orangnya. Apa ini dipersembahkan di tempatnya? Saudara, kalau saudara lakukan, saudara dapat kasih karunia, saudara dapat anugerah yang besar. Saya ingat satu contoh lagi, saya pernah dapat contoh begini. Satu kali saudara, seorang ibu dia punya pembantu rumah tangga yang hebat masak, pinter masak. Mungkin pernah ikut di koki gitu jadi pembantu rumah tangga. Lah satu hari dia mau pergi pesan pembantunya, buat bubur ya, buat tuan. Jadi gitu saudara. Lalu dia pergi. Setelah itu pulang, ya ternyata buburnya sudah ada untuk ya tuannya atau suami ibu ini. Ya, lalu besoknya ngomong lagi, jangan lupa ya hari ini buat ya bubur lagi ya. Pada pembantunya ya berkata kemarin udah bubur kok, hari ini mau sok bubur lagi. Ya nyonyanya berkata nggak apa-apa, buat saja bubur, nanti berikan lagi pada tuan saudara. Lalu pembantu ini mikir nih kok sama terus, nanti kan bosen tuan, disangka aku nggak ahli masak gitu saudara. Tapi disuruh saudara. Lalu ya sudah terpaksa ambil lagi. Lalu sampai hari ketiga perintah lagi, buat lagi ya bubur ya, kasih tuan ya. Dia sudah mikir ini sudah ketiga kali kok, sudah aku yang buat saja bosen, apalagi nanti tuan yang makan, apa ndak bosen gitu saudara. Lalu dia nggak buat bubur saudara, nasi goreng saja enak, kasih capcay, nanti saya kasih seafood, nanti kasih ini saudara. Lah buat nasi goreng saudara, wah buat yang pedes saja sekalian, nanti lebih jos lagi. Kan berapa hari hanya makan bubur terus saudara. Dia buat makanan yang terenak, yang dia bisa, ahli yang paling terkena, di mana-mana orang suka gitu saudara. Pasti Tuhan akan suka. Lah dia buat nasi goreng sesuai dengan kehebatannya. Ibunya pulang, nyonyanya pulang, ya lalu memberikan makan pada tuannya, dilihat nasi goreng. Nah, kalau saudara jadi nyonyanya, saudara suka enggak? Si Leongtin, kalau ada pembantu seperti ini, wah ini pembantu bagus loh. Sekalipun hanya suruh saya bubur yang mudah, buat wah nasi goreng hebat kali aja gitu. Disukai atau enggak? Jadi nayim apa enggak? Enggak. Kamu bagaimana? Aku kan nyuruhnya bubur. Kamu kok buat nasi goreng pedas? Iya nanti tuannya akan bosen. Sudah 2 kali ini 3 kali bosen. Dan aku jaminlah Tuhan pasti suka. Ini keahlianku nasi goreng ini semua. Aku dimanapun buat suka. Kamu aku suruh bubur ya bubur. Tahu nggak? Tuhan itu sedang sakit. Diberi nasi goreng pedas. Kita manusia kadang-kadang keminter. Seperti pembantu ini. Caplek sebelah, jangan keminter seperti pembantu ini. Ya katakan jangan peminter seperti pembantu ini. Tuhan lebih benar. Apa yang dikatakan Tuhan benar. Tuhan itu punya rencana dalam segala sesuatunya. Beri tepuk tangan saudara. Iya. Jadi saudara juga uji yang kedua. Apakah saudara melakukan tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan?
Tepat. Kalau saudara belum hari ini ambil keputusan juga, Tuhan ampuni, aku sok keminter, ngomong seperti pembantu tadi berkata, aku sok keminter, tapi Tuhan yang benar. Aku berjanji mulai hari ini, aku akan melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan, sesuai dengan firman-Mu. Yang ketiga, ketaatan yang tidak berubah, saudara. Iya, ayat keempat, ketika pada hari ketiga, saudara tangkap ya, ketika pada hari keberapa? Ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh, saudara. Jadi dia berangkat hari pertama belum sampai, jalan terus, saudara. Hari kedua belum sampai, saudara. Jalan terus, saudara. Sampai hari ketiga, waktu dia jalan terus menuju tempat yang dikatakan oleh Tuhan. Dia ingin taat ke tempat di mana dia harus mempersembahkan itu, saudara. Hari ketiga mulai kelihatanlah tempat itu. Dia akan sampai ke tempat itu. Dan akhirnya sungguh-sungguh sampai ke tempat itu. Dia bisa taat, bisa melakukan, bisa mengalami kasih karunia. Artinya sekali lagi, ketaatan yang tidak berubah. Dia bukan hanya pada awalnya saja dapat penglihatan, dapat rema, dapat perkataan Tuhan, dapat firman Tuhan. Wah, bangun pagi-pagi, berangkat taat. Satu hari pikirannya berubah, pulang lagi, nggak pernah taat. Atau 2 hari pikirannya berubah, saudara. Wah, aku sudah jalan 2 hari, mana nggak ada tempat itu, saudara. Atau berubah ketaatannya, nggak pernah, saudara. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau dia ketaatannya berubah, saudara, maka kita nggak pernah merayakan Paskah seperti ini. Hanya karena ketaatannya tidak berubah. Dia bisa memberikan pengampunan dosa, dia bisa memberikan keselamatan, dia bisa memberikan kesembuhan, dia bisa memberikan kasih karunia, dia bisa memberikan segala anugerah kebutuhan kita manusia. Saat ini kita rayakan karena ketaatannya tidak berubah. Betul? Abraham gitu, Tuhan Yesus gitu. Saya mau tanya pada saudara, bagaimana dengan ketaatan saudara? Adakah dulu taat? Sekarang masih taat? Atau dulu taat? Sekarang sudah tidak taat lagi. Tapi saudara dengar, ketaatan yang sejati, yang mencapai kemuliaan, yang mencapai kasih karunia, yang mencapai anugerah adalah ketaatan yang tidak berubah. Di Alkitab ada contoh antara Saul dan Daud, saudara. Saul dulunya taat, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi setelah tinggi, setelah jadi raja, oh saudara, malah tidak taat lagi seperti dulu. Dulunya taat, dulu, tapi sekarang akhirnya tidak taat. Orang seperti Saul akhirnya tidak bisa lagi dipakai oleh Tuhan karena tidak taat. Tidak taat itu Tuhan gak bisa pakai. Tidak taat itu Tuhan tidak bisa bawa ke tempat anugerah. Tidak taat itu tidak bisa mengalami sesuatu percuma. Dimuridkan oleh Tuhan gak taat ya gak bisa maju-maju, saudara. Oh saudara, mau dituntun sampai tanah perjanjian, Kanaan, tanah yang luar biasa, gak taat gak bisa sampai-sampai, saudara. Gak taat, hilang karena berubah, saudara. Saul dulunya taat, tapi kehilangan, ketaatannya berubah jadi tidak taat. Banyak alasan dia tidak mencapai yang seharusnya bisa dia capai. Dia nggak capai kerinduan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Karena apa? Ketaatannya berubah. Beda dengan Daud. Daud terus taat. Sejak dari mudanya mengembalakan 2-3 ekor kambing, dia taat. Sampai dia jadi tentara, dia taat. Sampai dia jadi jenderal, dia taat. Sampai dia jadi raja, dia taat. Sampai dia tuanya tetap taat. Sekalipun pernah jatuh dalam dosa, tapi dia cepat-cepat bertobat, bangkit lagi, ikut Tuhan lagi, sungguh-sungguh taati firman Tuhan. Dia terus membangun, ketaatannya tidak berubah. Maka dia naim bagi Tuhan dan manusia. Maka dia mencapai apa yang direncanakan Tuhan. Maka Tuhan bisa pimpin dia.
maka Tuhan bisa pakai dia. Maka Tuhan bisa bawa dia mencapai kasih karunia dan kemuliaannya. Kuncinya apa? Ketaatan yang tidak berubah. Ketaatan yang tidak berubah. Ada orang ya waktu pertama kali taat, tapi lama-lama meluntur. Waktu masih miskin, masih ya kecil, taat pada Tuhan supaya diberkati, saudara. Ya setelah ya dagangannya sibuk, saudara, rame, sudah nggak taat, mbuing, saudara, nggak punya waktu untuk Tuhan lagi. Ya masih belum punya apa-apa, perpuluhan taat, tapi setelah besar, kegedean perpuluhannya terlalu besar, saudara. Taatnya berubah. Dulu 10% bisa berubah jadi 9%. Enggak lama berubah lagi 7%. Enggak lama berubah lagi 5%. Besar kok Pak. Enggak lama tinggal 3%. Enggak lama 1%. Enggak lama bablas. Wes cukup kok gerejane Pak. Ketaatnya berubah. Ada orang belum bisa melayani, taat. Diajari, dimuridkan taat. Sudah yang bisa dipakai Tuhan berkati, taatnya hilang. Jalannya nyimpang kanan, jalannya nyimpang kiri. Merasa sudah hebat, merasa sudah pandai. Lebih pandai dari pemimpinnya, lebih pandai dari gurunya. Saudara, ketaatan yang berubah seperti ini gak akan sukses. Tuhan gak bisa terus pimpin, gak akan mencapai kemuliaan. Hanya ketaatan yang tidak berubah. Saudara akan terus dituntun oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mencapai kasih karunia, mencapai anugerah Tuhan, dan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Ambillah keputusan, ketaatan tidak berubah. Kalau saudara ya uji diri, tiba-tiba diingatkan kamu berubah. Hidupmu ketaatannya pada Tuhan berubah. Hari ini mengaku pada Tuhan, minta pengampunan pada Tuhan, bangkit lagi saudara. Mulai lanjutkan lagi, taat lagi. Tuhan bisa pimpin lagi, Tuhan bisa berkati lagi, Tuhan bisa pakai saudara lagi. Dan saudara akan mengalami kasih karunia. Rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Global blessing akan nyata dalam kehidupan saudara. Favor Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara. Dan sungguh-sungguh mujizat Tuhan, kasih karunia akan menjadi nyata. Yang penting jangan berubah dalam ketaatan saudara. Amin. Amin. Yang keempat, berpengaruh besar pada sekitarnya. Ya, ketaatan kita akan punya dampak mempengaruhi sekitar kita, orang-orang di lingkungan kita, ya keluarga kita, tempat kerja kita, dalam pelayanan kita. Ayat 7, saudara perhatikan ya. Dan seterusnya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi dia heran, loh mana korban anak dombanya? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan terus bersama-sama. Ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham berdiri, lalu Abraham mendirikan mezbah, saudara, pasti Ishak bantu juga, saudara. Di situ disusunnya kayu, lalu apa? Diikatnya Ishak, anaknya itu. Saudara tangkap dulu. Kira-kira waktu Abraham buat mezbah, lalu dia ditangkap, diikat tangannya, kira-kira sudah ngerti enggak Ishak? Artinya tahu. Dialah yang akan dipersembahkan oleh Tuhan. Betul? Ada enggak tulisan di Alkitab baca? Lalu marahlah Ishak. Lalu berontaklah Ishak. Ada enggak? Lalu enggak mau protes Ishak. Ada enggak? Ketaatan Abraham itu mengagumkan Ishak. Itu teladan bagi Ishak.
ketaatan orang tua akhirnya nurun. Anaknya juga bisa. Ada contoh, ada teladan. Saudara lihat, apalagi anak masih kecil. Anak kecil itu hanya niru orang tua. Kalau saudara bisa baca anak kecil berbuat apa ya kurang lebih lingkungannya seperti itulah saudara. Lingkungannya ya, kalau di lingkungannya ya keluarganya saja ya keluarganya. Pokok lingkungannya. Anak kecil itu hanya niru. Ya atau ya? Ya atau ya? Kalau ada anak kecil sukanya lihat blue film, kira-kira gimana? Ya mungkin bapak ibu suka lihat blue film. Sampai anaknya pernah lihat ikut-ikut. Ya atau ya? Betul. Apa yang dilakukan orang tua itu dilihat anak. Punya dampak. Kalau Abraham tidak taat, anaknya dapat contoh, tidak taat, ayahnya tidak taat. Karena bapaknya Abraham taat, dapat contoh, ayahnya juga sama, saudara. Ya, Ishak bisa menjadi orang yang taat. Abraham punya ketaatan luar biasa. Ishak punya ketaatan yang luar biasa sekali. Saya lanjutkan. Dan diletakkan di atas mezbah. Saudara perhatikan. Diikat tangannya, letakkan di atas mezbah. Ke atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara perhatikan. Kalau Ishak berontak, nggak mungkin Abraham bisa. Saudara, ikat mungkin masih bisa. Taruh di atas, saudara bayangkan ya itu ya. Di atas itu tumpuan kayu saja. Bubar kayunya pasti rusak semua. Betul nggak saudara? Ketaatan yang luar biasa melahirkan ketaatan yang luar biasa. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus taat. Jadi contoh buat kita enggak? Jadi teladan enggak buat kita? Sama. Kita anak Tuhan. Lihat contoh Tuhan Yesus. Dia juga disebut Bapak yang kekal. Betul enggak? Itu baru kita bisa punya contoh taat. Itu membuat kita taat. Hari ini peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sedang disampaikan kepada kita. Ini juga menjadi contoh ketaatan. Ini juga menjadi teladan ketaatan. Ini akan menginspirasi kita untuk taat. Itu akan menggugah hati kita untuk taat. Itu akan membuat kita akhirnya juga belajar taat. Itu membuat kita lakukan jadi orang yang taat. Karena punya contoh teladan Tuhan kita. Taat. Nah, saudara, pemimpin yang gak bisa taat memberi contoh anak buahnya untuk tidak taat. Pemimpin yang bisa taat memberi contoh teladannya untuk bisa taat. Sama orang tua dan pemimpin sama. Kemarin saya beri contoh Yosua. Selain Abraham, Yosua. Bagi saya Yosua itu punya ketaatan yang luar biasa kepada Musa. Ya, semua orang berontak pada Musa. Gak ada di Alkitab Yosua, Kaleb itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan, saudara. Gak ada. Orang-orang lain jelek-jelekan Musa. Sampai loh kakaknya Musa sendiri, Harun dan Hurun menjelekkan Musa, nyerang Musa. Yosua dan Kaleb gak ada, tetap gak. Tetap taat, tetap taat, tetap taat, tetap taat, luar biasa sekali. Itu gak mudah. Musa naik Gunung Sinai berapa hari, saudara? Musa naik Gunung Sinai dapat itu hukum Taurat berapa hari? 40 hari, 40 malam. Dia perginya ngajak Yosua. Saudara baca ya. Lalu di kaki gunung Musa berkata, Yosua tunggu di sini ya. Tuhan nyuruh aku naik ke puncak. Kamu tunggu di sini. Nah, lalu Yosua tunggu di sini. Tunggu. Taat. Musa naik sendiri. Ya. Setelah naik di sana, dikatakan tadi 40 hari, betul enggak? Tapi Musa itu kan enggak ngomong mau berapa hari, kan enggak ngomong selesainya kapan, enggak ngerti. Betul enggak? Dapat kita mengerti. Yosua nunggu 1 hari kok belum pulang. Ini sudah mau gelap kok belum pulang. Besoknya belum pulang. Lusanya belum pulang. Kalau saudara jadi Yosua, sudah 3 hari saudara ditinggal di bawah puncaknya Gunung Lawu suruh nunggu. Ini gambarnya kan gitu saudara ya. Ya, kakak saudara di atas, ya, saya di atas, saudara nunggu di situ. Sudah 3 hari mau baca nggak turun, gimana saudara? Bingung loh saudara. Loh ini masih hidup apa enggak?
Loh, bisa gitu toh saudara? Mati atau hidup? Ini turun apa enggak? Tidak mudah saudara. Seminggu tetap enggak turun. 10 hari tetap enggak turun. 20 hari tetap tidak turun. 1 bulan enggak turun. Ayo, kalau saudara tadi saya di puncak Gunung Lawu. Berat mana? Berat Musa atau berat Yosua? Berat Yosua. Musa di atas ketemu Tuhan lupa waktu. Jangan salah loh. Kalau saudara doa, saudara bisa masuk hadirat Tuhan lupa waktu. 1 jam, 2 jam itu seperti sekejap. Musa itu, wah, sudah enggak berat. Yang berat itu Yosua. Saudara bayangkan, 40 hari nunggu, tanda tanya pulang, enggak ngerti. Hebat. Betul? Betul saudara? Saudara baca di Alkitab. Setelah itu Musa selesai tugasnya. Baik Musa maupun Tuhan sendiri. Dua-dua milih Yosua yang diangkat. Saudara dengar. Dia Naim. Disukai Tuhan. Disukai oleh Musa. Disukai oleh banyak orang. Enggak macam-macam. Betul? Yosua diangkat. Lalu baca Yosua 1 saudara baca. Orang Israel, tentara-tentara ngomong. Seperti dulu kita taat pada Musa. Sekarang kita taat padamu Yosua. Apa yang kau katakan kita lakukan. Kemana kau suruh kita akan pergi. Kita janji taat. Yang tidak mau taat, bantai. Tentara sampai bilang seperti itu. Ketaatan melahirkan ketaatan. Betul? Ya? Ya? Iya. Saya beri contoh satu lagi, tidak apa-apa. Namanya Hachiko. Siapa kena Hachiko? Siapa kena Hachiko? Siapa kena Hachiko? Siapa itu Hachiko? Anjing di mana? Jepang ya, saya enggak cerita panjang lebar lah, saudara sudah tahu. Anjing itu ditemukan di satu tempat stasiun, dibawa pulang. Dipelihara oleh seorang profesor. Profesor itu kerjanya di luar kota, misalnya Solo gitu ya, dia kerjanya Jogja. Ada kereta api Solo Jogja ya, saudara, supaya membayangkannya mudah. Setiap pagi, anjing ini di mana-mana ikut. Setiap pagi diajak ke stasiun, dianggap jam balapan gitu, lalu tinggal di situ. Lalu profesor ini ngajar di Jogja lah gitu. Sore pulang, Hachiko itu tetap nunggu situ terus. Sampai tuannya pulang, lalu ekornya ipit, seneng gitu tuannya pulang gitu. Wah gitu saudara, pulang bersama. Setiap hari bertahun-tahun. 1 hari sama dilakukan seperti itu. Dia ke stasiun bersama tuannya pergi nunggu. Ternyata di Jogja, ini bukan Jogja ya, ini contoh saja. Di Jogja kena serangan jantung mati. Dan tidak pernah naik kereta api lagi. Gak pernah lagi turun di situ. Karena langsung dibawa lain dikubur. Anjing itu nunggu di situ terus. 1 hari. 2 hari. 3 hari. 1 minggu. 1 bulan. 1 tahun. Orang hilang. Bahkan sampai mati. Hachiko. Capek sebelah, mosok karo anjing aja kalah. Pegang dada sendiri. Mosok sama anjing saja kalah. Ini betul kok, saudara. Ini kan kisah. Sampai sekarang sampai anjing itu dia dibuatkan patung di mana ya? Kalau nggak salah di Nagoya, kalau nggak salah di Jepang. Itu jadi teladan, contoh. Luar biasa sekali, saudara. Lalu saya sampaikan yang terakhir. Ketaatan yang sejati justru mendatangkan anugerah yang luar biasa. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran ganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan menyediakan. Luar
biasa. Dia disuruh mempersembahkan Ishak karena Tuhan ingin menguji dia. Apakah cintanya tetap Tuhan itu nomor satu. Dan ternyata dia punya ketaatan yang sejati. Lalu kalau saudara baca, oh Tuhan berseru Abraham, aku sudah bisa melihat hatimu. Apa yang kau lakukan, jangan diteruskan. Lalu saudara disediakan domba di sebelahnya. Seperti yang diimani Tuhan menyediakan. Saudara, oh akhirnya Ishak dilepaskan, domba itu jadi korban. Pelajarannya, ketaatan yang sejati kepada Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Karena yang pertama, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan tidak pernah merugikan Abraham. Hanya diuji, hanya dicobai, hanya supaya Tuhan tahu hatinya. Saudara, Tuhan tidak pernah merugikan. Kadang-kadang waktu kita ditantang seperti, wah rugi, wah habis. Tuhan gak pernah merugikan. Saya dulu pengusaha, karena Tuhan panggil saya untuk jadi gembala sidang. Tapi saudara jangan ikut-ikut kalau tidak dipanggil khusus saudara ya. Tidak semua dipanggil jadi seperti full time gitu, tidak saudara. Kalau dipanggil, saudara, kadang-kadang orang gak bisa terima. Keluarga saya sendiri saja, jadi pendeta gimana gitu. Keluarga dari orang tua maksudnya gitu. Tapi setelah saya lewati puluhan tahun, saya enggak pernah merasa Tuhan merugikan saya. Tuhan justru limpahkan kasih karunia. Tuhan justru limpahkan anugerah. Karena apa? Tuhan yang menyediakan. Janji iman sada Alkitab tulis, Tuhan yang menyediakan benih. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Jangan takut. Tuhan menyediakan. Jangan takut. Tuhan menyediakan. Itu satu yang luar biasa, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Bukan hanya itu saja. Saudara, ayat berikutnya saudara perhatikan, tadi saya baca kagum ayat 15 saudara ya. 15. Lalu kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Jadi gak cuma satu kali, dua kali berseru, itu keras saudara. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Saudara bayangkan, Tuhan itu sekarang bukan hanya berkata, Tuhan bukan hanya berjanji, sekarang Tuhan bersumpah atas dirinya. Dengar lagi saudara, ini bukan sekarang Tuhan merencanakan, ini bukan lagi Tuhan menyediakan, ini bukan lagi Tuhan berjanji, sampai Tuhan berkata, aku bersumpah. Sudah perhatikan, demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah. Bukan membuat dia kekurangan, justru berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Bukan keturunannya habis, punya satu saja diminta Tuhan jadi habis. Bukan, justru membuat keturunannya sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan apa? Mendudukin kota-kota musuhnya. Bukan hanya keturunannya banyak, keturunannya adalah orang-orang yang sukses, adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang jadi berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Itu ketaatan yang sejati. Kepada Tuhan Yesus juga dikatakan, karena Tuhan taat sampai mati di akhir syahid. Setiap lutut bertelut, semua lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan binasa, oh dia hidup, bahkan dia menghidupkan banyak orang. Kita termasuk yang ada di sini. Anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Saat Tuhan sedang membutuhkannya,
Yang lain gak berani lakukan satu, dia berani. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, diberkati, mujizat terjadi, dipakai Tuhan. Persembahan yang kecil dari anak kecil ini jadi berkat bagi semua orang. Tapi sekali lagi, anak kecil ini gak kekurangan. Sisanya 12 bakul. Dia pergi bawa 5 roti 2 ikan, pulang boleh bawa 12 bakul. Sudah ikut makan kenyang, pulang tambah lagi 12 bakul. Itu Tuhan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan, itu Tuhan. Saya ingin tutup dengan satu perkataan lagi. Salam 3 jari. Dengarkan, percayai, taati. Saudara akan melihat kemuliaan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dengarkan perkataan firman Tuhan hari ini. Percayai dalam hatimu. Jangan gak percaya. Lembutkan hatimu. Terimalah firman Tuhan. Taati. Ketaatan yang sejati. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Semua bangkit berdiri. Datang kepada Tuhan, saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Saudara bisa langsung berdoa pada Tuhan. Tapi saya akan angkat tangan saya. Seperti Musa mengangkat tangannya. Membawa tongkat otoritasnya di hadapan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan sedang bersabda. Apa yang difirmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan menggenapinya. Kita akan melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan dinyatakan. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara dan arahkan hati saudara pada Tuhan. Ucapkan suatu pada Tuhan. Apa yang ada dalam hati saudara, sampaikan pada Tuhan saudara. Ucapkan suatu pada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dia yang sedang berfirman, bukan saya saudara. Dia yang pakai saya untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, untuk menyampaikan saudara, petunjuknya, untuk menyampaikan janjinya saudara. Dia yang sudah berkata-kata, tanggapi firman Tuhan. Katakan, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku percaya. Kalau ada hal yang salah, katakan ampuni aku Tuhan. Aku yang kurang percaya. Aku yang sudah kurang taat selama ini. Hari ini Tuhan, aku percaya firman-Mu. Itu ya dan amin. Firman-Mu lebih benar dari pikiranku. Firman-Mu lebih benar dari siapapun yang mengatakan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Firman-Mu itu benar Tuhan. Ajar aku percaya firman-Mu lebih dari pikiranku, lebih dari perkataan siapapun. Engkau yang benar Tuhan, sumber kebenaran, standar kebenaran. Aku sudah mendengar firman-Mu Tuhan, aku percaya. Katakan pada Tuhan juga saudara. Setelah itu beri aku Tuhan kekuatan untuk mentaatinya. Beri aku kemampuan untuk mentaatinya. Beri aku pengurapan-Mu. Beri aku kekuatan-Mu. Beri aku kemampuan-Mu untuk melakukan apa yang Kau katakan. Untuk mempunyai ketaatan yang sejati Tuhan. Beri aku pertolongan Tuhan. Beri aku tuntunan Tuhan. Beri aku kekuatan Tuhan. Sehingga aku juga punya ketaatan yang sejati. Seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Seperti yang dimiliki oleh Abraham. Seperti yang dimiliki oleh Yosua. Tuhan beri aku Tuhan ketaatan yang sejati. Oh Tuhan, sehingga aku boleh menjadi naim, berkenan di hati-Mu. Sehingga aku boleh dituntun oleh Tuhan. Dan janji-Mu nyata. Firman maka nyata dalam hidup kami. Engkau segalanya. Engkau bisa pakai hidup kami Tuhan. Ya, melakukan apa yang Kau inginkan. Melakukan apa yang Kau katakan. Melakukan apa yang Kau rindukan Tuhan. Biar kehendak-Mu, rencana-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat pada saat ini. Tuhan, dengarkan juga doa kami semuanya. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini. Pegang tangan-tangan yang terangkat. Dengarkan setiap doa yang disampaikan pada saat ini. Teguhkan Tuhan. Sementara mengangkat tangan Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan, pengurapan-Mu turun. Tuhan beri hati yang baru. Hati yang lembut. Hati yang taat.
hati Amin. yang menang, hati yang seperti hatimu Tuhan. Amin. Tuhan, hamba-Mu doakan dan berkati, Amin. diberkati dengan pengurapan, Amin. diberkati dengan firman-Mu, Amin. diberkati dengan ketaatan yang Amin. sejati, Amin. diberkati dengan kehidupan yang berkenan, Amin. diberkati dengan kehidupan yang berhasil, Amin. diberkati untuk menjadi hamba yang berkenan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sesuatu yang ilahi sudah terjadi. Amin. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dan Tuhan yang terus menuntun kami. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan pujikan, jangan pulang dulu saudara. Setelah itu akan tutup dalam doa. Haleluya. Setiap kita pulang dengan hati yang percaya, amin. Yang hatinya sungguh-sungguh percaya malam hari ini boleh lambaikan kedua tangannya dan berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami mau taat firman-Mu. Hatiku percaya. Mari pulang dengan sukacita saudaraku. Yes. Mari nyatakan bersama-sama. Parararapapa, 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Semua yang percaya, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab Tuhanlah keselamatan kami. Kepadamu hati kami percaya Tuhan. Yang percaya boleh angkat kedua tangannya di hadapan Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan lupa saudara, pasca masih ada besok 3 kali. Jam berapa ya? Jam berapa ya Febe? Jam 9, jam 1, jam 5. Jam berapa saudara? 9, lalu 1, lalu jam 5 saudara. Ya, kita akan rayakan dan kita akan diberkati luar Amin. biasa. Tapi yang paling penting lagi, bawa jiwa-jiwa baru saudara. Amin. Persembahkan, dia sudah korbankan segala sesuatunya supaya lebih banyak orang ditolong, diberkati. Amin. Amin. Kita bukan hanya ingin diberkati, biarlah kita jadi berkat. Amin. Ya, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan ketaatan yang sejati. Amin. Kami percaya tidak kebetulan kami datang
Tuhan sedang persiapkan kami. Tuhan sudah berbicara pada kami. Tuhan sedang membangun Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat yang berguna. Lakukan sesuai dengan petunjuk-Mu, maka akan mengalami rencanamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami doakan besok Jumat, besok Sabtu, besok Minggu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami akan terus dibukakan pewahyuan, pembukaan rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan doa kami dan ucapan syukur kami. Saudara diberkati, kata bersama-sama. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.